Terpujilah Sang Buddha, Sogyatu, Namo Buddhaya. Kita semua tentunya masing-masing memiliki masalah. Dan masalah itu memiliki berbagai macam sebab. Misalnya saja ketika keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, maka di situ juga akan muncul masalah. Tidak satu orang pun dapat terhindar dari masalah. Bahkan ketika kita diam saja pun juga, ketika kita tidak berbuat sesuatu yang macam-macam, yang aneh-aneh, kita juga akan selalu dipermasalahkan. Karena dalam Dhamma dikatakan bahwa orang diam juga dicela, sedikit bicara juga dicela, bahkan yang banyak bicara pun juga akan dicela. Artinya tidak satu orang pun dapat terhindar dari masalah. Tetapi walaupun semua orang itu memiliki masalah, tidak semua orang mampu untuk mengatasi masalah. Dan seringkali mereka dalam menghadapi masalah seringkali memunculkan masalah yang baru, bahkan lebih berat dari masalah yang sebelumnya. Kadangkala kita ketika ada masalah, ketika ada satu persoalan muncul pada kehidupan kita, satu kesalahan yang sering kita buat, yang sering Anda buat, yaitu melepas tanggung jawab. Sebenarnya dengan kita bersikap demikian, sesungguhnya akan memunculkan masalah yang baru. Jadi menghadapi masalah tetapi menimbulkan masalah yang baru. Inilah kesalahan yang sering kita perbuat, yang sering kita lakukan. Karena ketika kita menghadapi masalah, kita kurang memiliki pengertian, kita kurang memiliki pemahaman bagaimana caranya untuk mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika ada masalah, yang perlu kita miliki, yang perlu kita siapkan, yang perlu kita sediakan itu adalah pengertian dan pemahaman yang harus kita gunakan untuk menghadapi masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian juga ketika masalah itu muncul, kadangkala kita juga menyalahkan orang lain. Kita bersikap keras kepada orang lain dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian, dengan tujuan supaya dia sendiri tidak kelihatan seperti orang bermasalah. Ia berusaha untuk memfitnah orang lain sebagai penyebab dari masalah yang ia alami. Ia mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain sebagai penyebab dari masalah yang ia alami. Ini merupakan kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita memiliki masalah. Kemudian bagi umat Buddha yang memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, apakah ketika masalah itu muncul, kemudian kita harus berdoa kepada Buddha Rupang, kemudian masalah kita menjadi selesai, masalah kita menjadi reda, terselesaikan? Tentunya tidak. Oleh karena itu, kita juga penting memiliki pengertian ketika kita memiliki keyakinan kepada Tiratana, bagaimana seharusnya cara kita memiliki atau menghadapi masalah. Oleh karena masalah tidak akan bisa terselesaikan dengan cara kita berdoa, tetapi bagaimana action atau perilaku perbuatan sikap kita dalam menghadapi masalah itulah yang paling terpenting. Karena Sang Buddha mengatakan beliau itu hanyalah seorang guru. Beliau hanyalah seorang guru dan juga seorang dokter. Seperti seorang dokter, tentunya ia akan memberikan nasihat-nasihat yang baik, akan memberikan nasihat-nasihat yang positif, yang tentu
akan memberikan manfaat untuk seorang pasien. Dan pasiennya itu siapa? Ya kita semua ini yang memiliki keyakinan pada akhirat tanah. Oleh karena itu kita sebenarnya semuanya, selama kita belum mencapai tingkat kesucian, kita semua masih menjadi seorang yang memiliki penyakit. Penyakit itu apa? Penyakit mental, penyakit batin. Dan inilah yang sangat berbahaya. Oleh karena ketika kita sudah mengetahui penyakit kita ini, lalu bagaimana hal yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan yang terpenting adalah harus mengkonsumsi obat. Obatnya itu apa? Kalau kita memiliki keyakinan pada akhirat tanah, obat yang harus kita gunakan adalah Dhamma, ajaran Sang Buddha. Jadi inilah obat-obat yang sangat manjur dan yang sangat baik untuk mengobati penyakit mental, mengobati penyakit batin kita. Para Buddha mengatakan bahwa Sabba papasa akarana kusala upa sampada sacita pariodapanang etang buddhana sasana. Artinya apa? Jangan berbuat jahat, tetapi perbanyaklah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran, itulah inti ajaran dari para Buddha. Ini adalah obat yang diberikan oleh para Buddha. Kalau kita mengerti dan memahami bahwa obat Dhamma ini bermanfaat, maka marilah kita mengkonsumsi obat Dhamma ini agar kita terbebas dari masalah, agar kita terbebas dari penyakit batin dan mental. Semoga pesan Dhamma singkat ini walaupun singkat, tetapi apabila kita praktikkan dengan sungguh-sungguh, maka akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, tidak memunculkan masalah yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia.